Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi di Giartin Channel. Nah, di video kali ini kalian akan saya ajak untuk ke kandang kambing dan akan saya ajak untuk memanen ya, mencari rambanan. Apa sih rambanan guys? Rambanan itu adalah daun-daun hijau untuk pakan ternak seperti ternak ruminansia ya, seperti kambing, domba, dan sapi dan lain-lain lah. Nah, seperti apa informasinya? Tapi sebelum kalian lanjut guys, kalian harus tonton dulu video sebelumnya tentang berternak kambing. Ini thumbnailnya dan ini judulnya, kalian bisa klik ya. Lalu saya juga mau menginformasikan untuk outfit yang saya gunakan ini itu ada di unboxing sebelumnya ya, di video sebelumnya. Kalian harus tonton juga untuk agar kita mencari pakan ternak itu agar nyaman dan hati tenang, terus aman untuk safety untuk kenyamanan body kita, badan kita ya. Oke. Nah, oke guys, agar tidak gagal paham, kalian harus tonton sampai habis karena saya akan menjelaskan informasinya dengan detail sepengetahuan saya. Oke. Albis pohon sengon itu dalam bahasa ilmiahnya adalah Albizia sinensis ya. Kalian harus tahu untuk cara pemanenannya agar tumbuhnya bagus. Nah, agar tumbuhnya bagus dan nanti seminya ya kan yang akan kita panen itu, kita panen lagi itu tidak rusak, pohonnya tidak rusak. Nah, sedikit saya cerita ya untuk mengenai kenapa sih saya pilih beternak kambing guys. Karena untuk sumber daya alam yang ada di daerah pedesaan atau di perkampungan itu sangat melimpah guys. Jadi daripada terbuang untuk sumber daya alam seperti pakan hewan yang lain-lain ya, itu sayang kalau dibuang, mendingan saya manfaatkan untuk beternak kambing Jawa. Oke. Langsung aja daripada banyak ngomong, kalian ikuti videonya sampai habis, oke? Kali ini kita mau cari rambanan guys. Kita cari rambanan selain menggunakan rumput dan bekatul pakanan jadi, kita juga menggunakan dedaunan yang ada di pepohonan ya, dedaunan hijau. Nah, langsung aja kita cek nih. Nah, kambingnya pada ngembe-ngembe nih guys. Berisik banget nih kambingnya. Nah, sebenarnya di sini juga ada nih guys rambanan. Ya, di sini juga banyak rambanan, tapi ini kebun sendiri guys. Kita pakai yang punya ini dulu, yang kita urus dulu. Nah, kita urus itu punya saudara saya. Nah, itu banyak di sana yang lebih gondrong-gondrong untuk tanamannya guys. Nah, langsung aja yuk kita jalan. Perjalanannya seperti ini ya.
jalannya turunan guys, jalannya turunan, jadi terjal ya. Nah, di sini biasanya kali guys, di sini air banyak ya, banyak air, aliran, bukan sebenarnya sih bukan sungai, cuman di sini biasanya air tertampung di sini karena di sana datarannya agak rendah di sini. Oke. Nah, guys, nah untuk perawatan sengon ya kan, kita juga jangan sembarangan, ada tata caranya. Tadi kan saya sudah bilang ya di awal. Nah sekarang kita langsung cek cara perawatan yang benar. Oke, jadi nanti perawatannya itu daunnya kita gunakan untuk pakan ternak atau kambing khususnya. Oke, nah seperti ini guys, cek caranya. Ini umur 1 tahun nih guys. Ini untuk yang umur 1 tahun. Nah seperti ini. Ini daunnya kita gunakan untuk pakan ternak. Ya, tuh. Biar lurus guys. Nanti pohonnya jadi lurus. Karena kayunya akan dijual atau pohonnya nanti ditebang baru dijual. Oke. Nah ini kambing. Kalian bisa lihat sendiri kan, nanti kalian bisa lihat lah, kambing doyan banget makan daun sengon. Nah, seperti ini guys. Nah ini guys, yang ini kenapa saya potong? Ini kan kalian bisa lihat ya, ini ada dua cabang. Nah kenapa saya potong yang ini guys? Dikarenakan nanti bakal dua dia bercabang, jadi kurang bagus. Yang bagus lurus seperti ini guys. Nah ini umur 1 tahun ya, nih ini lurus. Nah seperti ini yang bagus, lurus tinggi. Harga jualnya pun akan berbeda dengan yang seperti ini. Oke guys, saksikan terus guys penjelasannya dengan cermat. Oke. Jengjing atau bahasa latinnya Parasiarianthes falcataria adalah nama sejenis pohon penghasil kayu anggota suku Fabaceae. Pohon yang diklaim memiliki pertumbuhan tercepat di dunia ini dapat mencapai tinggi 7 meter dalam waktu setahun. Nama ilmiahnya tadi ya guys yang saya sebutkan, Parasiarianthes falcataria atau jengjing, menghasilkan kayu ringan yang berwarna putih, cocok untuk konstruksi ringan, peti-peti pengemas, papan partikel, dan papan lapis. Nama-nama lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia: Selawaku dari Maluku, Bae-bae, Wai, Wahogon, Papua, Batai, Melayu,
kalbi, albasiah atau albise dari Jawa. Dalam bahasa Inggris disebut dengan nama-nama Moluccan Sau falcata atau White albizia. Pohon sedang sampai agak besar mencapai tinggi 40 meter dan gemang hingga 100 meter atau lebih. Batang utama umumnya lurus dan silindris dengan tinggi batang bebas cabang mencapai 20 meter. Pepagannya tidak berbanir, berwarna kelabu atau keputih-putihan, licin atau agak berkutil dengan jajaran lentisel bertajuk rindang berbentuk payung dan renggang ranting yang mudah bersegi berambut. Daun majemuk menyirip ganda, anak daunnya kecil-kecil mudah rontok dengan satu kelenjar atau lebih pada tangkai atau porosnya 23-30 cm. Nah guys, kita bawa ini nih, namanya tambang ya. Tambang buat apa? Fungsinya tambang untuk mengikat rambanan. Nah, pohon-pohon yang ada di sini ya. Sirip-sirip daun berjumlah 6-20 pasang, masing-masing berisi 6-26 pasang anak daun yang berbentuk elips sampai memanjang dengan ujung yang sangat miring, runcing 0,6 sampai 1,8 dikali 0,5 cm. Bunganya kecil, putih kekuningan, berbulu, berkelamin dua, terkumpul dalam malai bulir yang bercabang 10 sampai 25 cm. Terletak di ketiak daun berbilangan 5. Kelopak bunga bergigi setinggi 1 sampai 2 mm. Tabung mahkota bentuk corong, putih dan lalu menjadi kekuningan, berambut tinggi 6 mm. Benang sari berjumlah banyak, putih muncul keluar mahkota pada pangkalnya bersatu menjadi tabung. Buah polong tipis serupa pita lurus 6-12 kali 2 cm dengan tangkai sepanjang 0,5 sampai 1 cm. Polong memecah ketika sudah tua dan sepanjang kampulnya, biji 16 atau kurang. Untuk sifat-sifat kayu terasnya berwarna hampir putih atau coklat muda. Kayu gubalnya hampir tak terbedakan dari kayu teras. Kayu sengon memiliki permukaan yang licin atau hampir licin dan mengkilap dengan tekstur yang agak kasar dan merata. Kayu yang masih segar berbau seperti petai yang lambat laun menghilang apabila kayunya menjadi kering. Termasuk ke dalam kayu ringan, sengon memiliki berat sekitar 0,33. Kayu ini termasuk ke dalam kelas buah kuat 4-5. Kayu sengon cukup untuk diawetkan dengan keterawetan sedang dan mudah pula dikeringkan, meskipun pada kayu yang seratnya tidak lurus mudah terjadi pencekungan dan pemilihan. Pengeringan alami papan dengan ketebalan 2,5 cm hingga kadar air sekitar 20%. Guys, di sana sudah ada yang ngarit guys. Di sana udah ada yang ngarit tuh. Kita lagi. Nah ya, udah ngarit, tinggal dikumpulin aja. Orang saya juga nggak tahu dari mana. Tapi namanya rumput kan bebas, di mana aja boleh diambil. Oke. Memerlukan waktu kurang lebih 33 hari, kayu sengon relatif mudah dikerjakan. Digergaji, diserut, dibentuk, diamplas, dan dibubut. Pemboran dan pembuatan lubang persegi kadang-kadang memberikan hasil yang kurang memuaskan. Untuk pemanfaatan sendiri, penggergajian kayu sengon di Jasinga Bogor secara tradisional. Kayu sengon di Jawa Barat banyak digunakan sebagai bahan ramuan rumah, papan-papan, kasau, balok, tiang, dan sebagainya. Di Maluku pada masa lalu kayu sengon biasa digunakan sebagai bahan pembuatan perisai karena sifatnya yang ringan, liat, dan sukar ditembus. Penggunaannya sesuai dengan kelas dan kualitas kayu, yaitu untuk bahan bangunan, ringan, atau untuk keperluan lain yang sifatnya sempurna.
Sana ada kereta guys. Kini kayu sengon biasa digunakan untuk pembuatan papan, peti-peti pengemas, veneer, pulp atau bubur kayu, papan serat atau fiberboard, papan partikel atau particle board, papan lapis, blockboard, korek api, kelom atau alas kaki, peti sabun, perabotan rumah tangga dan bahan mainan, bahan pembungkus, korek api, kertas, kadang-kadang juga untuk membuat sampan dan kayu bakar. Sengon akan menjadi lebih awet dan tahan sesudah dicat dan dikapur atau diberi perlakuan lain yang dianggap perlu. Sengon juga kerap ditanam sebagai tanaman hias, pohon peneduh dan pelindung di perkebunan, pengendali erosi, pupuk hijau, serta sebagai penghasil kayu bakar. Daun-daunnya dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, ayam dan kambing atau sapi. Pepegannya menghasilkan zat penyamak yang digunakan sebagai ubi jalar. Anak jenis dan kerabat dekat Paraserianthes falcataria atau pohon sengon memiliki 3 anak jenis. Yang pertama, PF falcataria aslinya menyebar di Maluku dan Papua. Kedua, PF salmonensis Nielsen dari Kepulauan Solomon. 3, PF pulva Land People Nielsen sinonim Albizia vulva Land Pole dan Albizia enimae Forsberg dari Pegunungan Papua. Sengon dibawa ke Kebun Raya Bogor oleh Johannes Elias Tegisman dari Pulau Banda, dan sejak tahun 1871 tanaman ini mulai menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara. Sekarang sengon telah ditanam di berbagai negara tropis, terutama untuk produksi kayunya, lebih-lebih di Jawa Barat. Sengon ditemukan tumbuh di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Filipina. Di Papua Nugini, bagian tenggara, didapati jenis Paraserianthes puleni Nielsen. Pohon ini kemungkinan menghasilkan kayu yang serupa dengan Falcataria. Kemelandingan gunung Paraserianthes lopanta wild Nielsen adalah pohon kecil yang ditemukan menyebar di pegunungan-pegunungan di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Flores, dan melompat ke Australia barat daya. Habitat asli Paraserianthes falcataria atau pohon sengon adalah hutan-hutan primer, namun kemudian sering ditemukan di hutan sekunder dan daratan banjir di tepian sungai, serta kadang-kadang di hutan pantai. Umumnya jenis ini terdapat di dekat perkampungan, tepi-tepi jalan, tepi sungai, ladang, pematang sawah, perkebunan teh, kopi, maupun di tegalan. Sengon juga hidup di tempat terbuka dan suka tanah lempung pada ketinggian 1650 meter dari permukaan laut. Sengon cocok di tempat yang beriklim basah hingga agak kering, mulai dari dataran rendah hingga ke pegunungan pada ketinggian 1500 meter dari permukaan laut. Pohon ini dapat tumbuh pada tanah yang tidak subur, tanah becek maupun yang agak asin. Kasihan guys, nih jauh-jauh dari hotel, manajer hotel sekarang jadi tukang rumput, ngerit sekarang, ngomben makan kambing dikumpulin. Permudaan alami jaringan terjadi karena bijinya sukar tumbuh. Sebelum disemaikan, biji sengon perlu disiram air mendidih dan dibiarkan terendam selama 24 jam. Dan bisa juga direndam dahulu di dalam air panas
untuk mempercepat pertumbuhan. Bisa juga lewat pencangkokan. Setelah itu dapat disemaikan dalam bedengan dan dipindahkan ke lapangan setelah berumur 2-3 bulan. Anakan pohon di atas 3 bulan dapat dipindahkan dalam bentuk stam. Biji-biji sengon cukup dikeringkan di udara selama 10-15 hari sebelum kemudian disimpan. Penyimpanan yang baik dalam wadah yang kering dan tertutup dapat mempertahankan daya tumbuh benih hingga setahun. Sekarang kita kumpulin dulu nih untuk apa namanya, sengonnya, abasianya kita kumpulin dulu, nanti kita bagi dua buat diangkat biar kuat. Oke. Sengon umum ditanam dalam jarak 2 meter kali 2 meter hingga 4 kali 4 meter. Untuk keperluan produksi kayu, tegakan ini pada umur 4-5 tahun kemudian dijarangi menjadi 250 batang per hektar, dan pada umur 10 tahun menjadi 150 batang hektar. Penebangan biasa dilakukan setelah tegakan berumur 12-15 tahun. Selain itu, perlu pula dilakukan pemangkasan karena sengon cenderung bercabang 2-3 yang kurang baik bagi produksi kayu. Untuk produksi pulp, sengon bisa dipanen lebih awal, yakni pada umur 8 tahun. Guys, ini apa namanya, ngarit rumput dengan cara masih tradisional nih, pakai ini talinya pakai bambu manual. Yang ini ki. Ngerang kok lek dikontrole babone mung weteng neh ngono priye peh. Wis umur 4 sasi iki jan. Ya iya, kakean. Ayamnya mulu kathah malih, Pak. Ngendi? Anu ya kulon kono. Kali cuma. Ayo kurangi tadi. Kok cepet toh, Pak? Alah dolen tumpang kene ropo. Ya ngono ngelek ra nggawa. Ngono. Sate 2 segini, Pak, nggih. Iya. Sekali makan. Sekali makan, Babon. Wih, sapi biang ini kuat lo ngarit. Beli sapi. langer.
Lek kuat ngaret nggak apa-apa Pak nggih. Heeh. Ya. Mboten buta tali ya Pak. Orang gue tali nyoklat-nyoklat. Nah nggih kurang suwun. Kayak jet kan uruti. Uruti. Ya guys, kesusahan kalau nggak bawa gerobak atau geledekan bahasa sininya. Kayak motor begitu guys. Sekarang kita langsung lihat ya, ini pengangkatan. Kanan apa kiri ya? Sembarang, taruh di kepala kalau gua. Nah, Hercules mau ngangkut barang. Iya, 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 iya. Oke guys, tadi katanya bilangnya kuat guys. Giliran diangkat berat. Tes season kedua. Tuh, oh kuat. Oh. Tuh, oh kuat. Oh. Oke, mantap. Sip, kita merapat ke sana. Oke. Dapat dari rambanan lumayan. Itu nggak ada suaranya, entar aku pakai narasi. Oke, break, ada kereta guys. Mantap. Udah sampai lagi nih. Sekarang kita kasih makan ya. Udah pada kelaparan tuh. Si bocil udah menunggu nih. Oke guys, sekarang kita mau taruh kambing anak atau si langit yang ini. Kita mau pisahin kayak gini. Kita mau pisahin ini kandangnya, mau pisahin. Takut amat sih. Ini kita sekat lagi guys, biar muat. Si langitnya dimasukin dulu.
Ini si langitnya kita masukin dulu guys, karena ini mau dilurusin sini. Oke. Wah, kabur dia. Di sini. Ada digendong si langit. Ini disekat begini nih guys. Disekat begini ya. Biar muat untuk 2 kambing. Hah? Ini palanya tuh jepit apa gimana sih? Hah? Jepit deh lah. Itu dia nggak mau balik-balik. Balik lah, ada buah. Nah ini guys, udah jadi ya. Nah ini nanti tinggal diikat nih, yang ini. Diikat sini, diikat pakai kawat, oke? Ini diikat sini nih. Sini sama depan. Nah, jadinya begini nih. Satu, dua. Nah, oke guys,
sekarang setelah kambingnya semua kenyang, saatnya kita pulang. Oke. Oke guys, untuk mendukung channel ini lebih baik lagi ke depannya, kalau kalian suka, kalian bisa like. Oke, lalu jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe. Yang paling penting, kalian nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih.